Semuanya, perkenalkan nama saya Julianis Ilhaban dari kelas 3A Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi untuk pencegahan Polycystic Ovary Syndrome atau yang disebut dengan PCOS yang sering banget kita dengar. Nah, lalu kita akan masuk ke gizi untuk pencegahan Polycystic Ovary Syndrome. Nah, yang pertama itu ada PCOS sebagai masalah kesehatan reproduksi perempuan. Yang kedua itu peran nutrisi dalam pencegahan dan pengendalian PCOS. Artinya, materi ini membahas bagaimana pengaturan asupan gizi dapat digunakan sebagai pencegahan dan pengendalian PCOS, bukan hanya sebagai terapi pendamping saja. Lalu di sini kita akan masuk ke latar belakang PCOS. Nah, gizi untuk pencegahan Polycystic Ovary Syndrome PCOS merupakan PCOS ini merupakan gangguan endokrin yang sering terjadi pada perempuan usia reproduksi dan ditandai oleh hiperandrogenisme, disfungsi ovulasi, serta resistensi insulin. Nah, resistensi insulin ini diketahui berperan penting dalam patogenesis PCOS karena dapat meningkatkan produksi androgen ovarium dan memperburuk ketidakseimbangan hormonal. Hal ini dicatat di Teach et al. 2018 dalam penjelasan mereka. Lalu PCOS ini adalah gangguan sistem hormon yang sering terjadi pada perempuan usia 15-49 tahun, terutama berkaitan dengan hormon reproduksi dan metabolisme. Nah, prevalensi meningkat seiring perubahan gaya hidup, dan di mana pola makan tinggi gula, lemak jenuh, dan rendah serat, serta kurang aktivitas fisik berkontribusi terhadap peningkatan kasus PCOS. Nah, lalu PCOS ini juga berkaitan dengan gangguan metabolik dan reproduksi. PCOS tidak hanya menyebabkan gangguan menstruasi dan kesuburan, tetapi juga bisa meningkatkan risiko diabetes mellitus tipe 2, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke karakteristik klinis PCOS. Yang pertama ada hiperandrogenisme. Kondisi ini meningkatkan hormon androgen yang menyebabkan jerawat, rambut berlebihan atau hirsutisme, lalu kulit berminyak. Yang kedua itu ada gangguan ovulasi dan menstruasi, di mana ovulasi yang tidak teratur menyebabkan haid jarang, tidak teratur, atau bahkan tidak haid sama sekali. Yang ketiga itu ada resistensi insulin dan obesitas. Banyak sekali perempuan dengan PCOS ini mengalami resistensi insulin yang sering disertai dengan peningkatan berat badan, obesitas. Nah, pernyataan ini merujuk pada pedoman internasional berbasis bukti tentang PCOS, yaitu di TIDIT al. 2018. Lalu di sini kita akan masuk ke peran resistensi insulin. Yang pertama itu faktor kunci dalam patogenesis PCOS. Nah, resistensi insulin ini dianggap sebagai salah satu penyebab utama terjadi PCOS. Nah, yang kedua itu adanya meningkatkan produksi androgen ovarium. Nah, kadar insulin yang tinggi merangsang ovarium menghasilkan androgen berlebihan. Makanya hal ini terjadi peningkatan produksi androgen ovarium. Nah, yang ketiga itu menyebabkan gangguan ovulasi, yang dimana adanya androgen tinggi menghambat pematangan folikel sehingga ovulasi terganggu. Yang ketiga itu menjadi fokus utama intervensi gizi. Karena sangat dipengaruhi oleh pola makan, resistensi insulin ini dapat diperbaiki melalui pengaturan gizi. Lalu di sini kita akan masuk ke hubungan gizi dan PCOS. Yang pertama itu pola makan mempengaruhi keseimbangan hormon.
Nah, asupan gizi yang tidak seimbang dapat mengganggu kerja hormon insulin dan hormon reproduksi. Yang kedua ini berperan dalam sensitivitas insulin. Diet sehat dapat meningkatkan respons tubuh terhadap insulin sehingga kadar insulin menurun. Dan yang ketiga itu ada mengurangi risiko komplikasi metabolik. Nah, pengaturan gizi membantu mencegah diabetes, dislipidemia, dan penyakit jantung. Nah, hal ini juga dicatat atau direview berdasarkan jurnal Barrett et al. 2020. Lalu di sini kita akan masuk ke dampak intervensi diet. Yang pertama itu menurunkan IMT dan berat badan. IMT itu yaitu indeks massa tubuh. Nah, dalam hal ini asupan rendah indeks dalam hal ini pengaturan diet membantu menurunkan berat badan dan IMT. Lalu yang kedua itu ada menurunkan kadar insulin puasa. Dalam asupan rendah indeks glikemia menurunkan kadar insulin darah. Yang ketiga itu memperbaiki profil metabolik. Hal ini meliputi di mana perbaikan kadar glukosa, lipid, dan tekanan darah. Lalu ada penurunan berat badan 5-10% sudah berdampak klinis. Dalam hal ini penurunan berat badan kecil sudah cukup untuk memperbaiki ovulasi dan siklus menstruasi. Lanjut, di sini kita akan masuk ke diet rendah indeks glikemik. Yang pertama itu mengontrol lonjokan glukosa darah. Yang dimaksud yaitu makanan indeks glikemik rendah tidak menyebabkan kenaikan gula darah yang tajam. Yang kedua itu menurunkan resintesis insulin. Nah, kadar insulin lebih stabil sehingga sensitivitas insulin membaik. Yang ketiga itu memperbaiki siklus menstruasi, yang dimana terjadi ovulasi menjadi lebih teratur. Di sini kita akan masuk ke sumber karbohidrat yang dianjurkan. Yang pertama itu karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks ini dicerna lebih lambat dan menjadi kestabilan gula darah. Lalu ada gandum utuh, sayuran, kacang-kacangan. Merupakan sumber karbohidrat sehat yang tinggi serat. Lalu yang kedua itu membatasi gula dan karbohidrat sederhana. Gula atau minuman yang manis dan makanan olahan dapat memperburuk resintesis insulin. Lalu di sini kita akan masuk ke peradangan pada PCOS. Yang dimana pertama itu PCOS terkait inflamasi kronis ringan. PCOS ditandai peradangan ringan namun berlangsung lama. Hal ini lalu yang kedua ada memperburuk resistasi insulin. Dalam hal ini juga inflamasi dapat menghambat kerja insulin. Lalu yang ketiga itu ada berpengaruh pada metabolisme lipid. Hal ini menyebabkan peningkatan trigliserida dan kolesterol yang tidak normal. Lalu kita masuk ke lemak sehat dan antioksidan. Yang pertama itu lemak tak jenuh atau omega 3. Omega 3 ini dianjurkan untuk membantu memperbaiki metabolisme lemak. Hal ini juga dapat menurunkan trigliserida, lalu mengurangi inflamasi. Lalu di sini
Yang ketiga ini yang kedua ada antioksidan melindungi sel dari stres. Yaitu membantu menekan hal ini dapat membantu menekan inflamasi kronis. Lalu di sini kita akan masuk peran protein dan serat. Protein membantu mengendalikan berat badan. Nah, protein yang cukup menjaga stabilitas hormon. Dalam hal ini, jika protein cukup, maka dapat memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, menjaga stabilitas hormon, yaitu protein mendukung fungsi hormon dan massa otot. Lalu yang kedua itu ada membantu mengendalikan berat badan. Nah, dalam hal ini juga, jika misalnya kita cukup dengan protein, maka kita juga akan merasa kenyang dan sehingga tubuh kita dapat mengendalikan dan menjaga kestabilan berat badan kita. Serat tinggi ini juga sangat penting untuk menurunkan androgen dan memperbaiki metabolisme glukosa. Serat memperlambat penyerapan glukosa dan menurunkan hormon androgen. Lalu sampailah kita di kesimpulan. Nah, gizi berperan penting dalam pencegahan PCOS, yaitu intervensi gizi adalah strategi non-farmakologis utama dalam pencegahan PCOS ini. Lalu ada pola makan seimbang dan rendah indeks glikemik sangat dianjurkan. Nah, dalam hal ini juga berfokus pada kualitas makanan, bukan hanya jumlahnya. Gizi seimbang itu sangat penting dalam hal ini. Lalu ada intervensi sejak remaja menurunkan risiko jangka panjang. Nah, pencegahan dini dapat mencegah komplikasi metabolik dan reproduksi. Nah, dalam penjelasan ini juga terdapat berbagai jurnal, dan saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam ucapan ataupun perbuatan yang tidak berkenan kepada kalian. Terima kasih.